Di sisi lain, teman-temannya yang lain telah berhasil mendapatkan masing-masing cincin roh keempat, namun Mang Hojun dan Dai Mumbai masih belum sadarkan diri karena terlalu memaksakan diri untuk menyerap siluman yang mendekati batas mereka. Sehingga proses adaptasi tubuh mereka menjadi lebih berat dan memakan waktu yang cukup lama. Singkat cerita, turnamen pertarungan antar Akademi Roh pun digelar. Terlihat di salah satu sudut arena, pihak Sri Lanka hanya menghadirkan 3 peserta, yaitu Su Ying, Oishike, dan Ning Rongrong, karena yang lain masih belum sadarkan diri dari proses penyerapan cincin roh siluman. Padahal berdasarkan jadwal yang telah dibuat, putaran pertama adalah pertandingan mereka melawan tim kedua dari Akademi Tiando. Sampai akhirnya karena wasit telah mengumumkan babak pertama akan segera dimulai, tim Sri Lanka tetap maju meskipun dengan anggota yang seadanya. Sementara itu, di kursi bangsawan, orang yang dari kemarin ingin menjegal Sri Lanka kembali menggunakan cara kotor dengan berusaha menyogok wasit pertandingan. Namun ia mengurungkan niatnya karena ternyata wasit itu adalah orang dari Balai Roh Pelindung yang menjunjung tinggi sportivitas. Kali ini Oishike lah yang maju sebagai perwakilan pertama dari tim Sri Lanka sembari mengulur waktu untuk teman-temannya yang masih belum bisa datang. Babak kali ini adalah pertarungan 1 lawan 1, di mana perwakilan yang maju jika berhasil menang maka akan melawan perwakilan selanjutnya. Perwakilan akan dinyatakan kalah jika keluar arena, menyerah, dan tak sadarkan diri. Senjata apapun diperbolehkan dalam pertarungan, namun dilarang membunuh satu sama lain. Hasil akhir ditentukan dengan melihat tim mana yang anggotanya masih tersisa. Dengan kata lain, suatu tim yang telah kehabisan perwakilan untuk maju ke arena akan dinyatakan kalah. Setelah mendapatkan aba-aba dari wasit, pertarungan pun dimulai. Dengan sombong, perwakilan Tiando mempersilahkan Oishike untuk menyerangnya terlebih dahulu. Oishike pun tak menyanyiakannya, mengandalkan sebuah tongkat yang telah ia modifikasi, ia menyebarkan kabut dingin untuk menghalangi jarak pandang dari lawannya. Loh, kok hilang? Setelah kabut menghilang, terlihat dirinya yang melayang di udara diselimuti es-es tipis efek dari kabut sebelumnya. Di awal, musuhnya mengira kalau Oishike ini hanyalah sebuah bayangan karena setelah ia serang, tak ada luka maupun respon. Namun ternyata ini adalah siasat dari Oishike. Setelah lawannya cukup dekat, ia segera mendorongnya keluar arena menggunakan tongkat sulapnya. Tongkat tersebut menyalurkan arus listrik yang cukup untuk membuat serangan kejutan. Setelah mendapatkan kemenangannya, perwakilan selanjutnya dari tim kedua Akademi Tiando pun segera maju. Namun Oishike memutuskan untuk menyerah begitu saja karena pertandingan tadi benar-benar menguras tenaganya. Selepas pertandingan itu, ia baru mengungkapkan kalau ia telah menyadari efek orang kesetrum akan lebih menyakitkan jika targetnya dalam kondisi basah ketimbang kering. Untuk itulah kabut yang ia ciptakan selain untuk mengurangi jarak pandang lawannya, embunnya juga berguna untuk membasahinya. Sejauh ini masih belum ada tanda-tanda kehadiran dari Tangsan dan yang lainnya, sehingga Ning Rongrong pun maju menjadi perwakilan Sri Lanka berikutnya, melawan seorang petarung yang memiliki jenis roh hewan macan gurun. Sudah jelas jika harus adu fisik, Ning Rongrong yang hanya tipe support sama sekali tak akan diuntungkan. Walaupun roh pelindungnya kini sudah mengalami mutasi menjadi 9 tingkat, sayangnya tetap tak akan berguna dalam pertarungan 1 lawan 1. Oleh karena itu, ia menggunakan berbagai macam teknik untuk tetap menjaga jarak dan menunggu kesempatan yang tepat untuk mendorong lawannya keluar arena. Dijelaskan bahwa di pertandingan sebelumnya, Oishike telah menyebar bubuk mesiu di beberapa titik arena sehingga Ning Rongrong kini bisa memanfaatkannya untuk membuat serangan kejutan. Wasit pun menilai bahwa hal ini dianggap bukan suatu pelanggaran karena apapun sisa dari pertandingan sebelumnya tak akan mempengaruhi pertandingan berikutnya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Singkatnya, rencana Ning Rongrong tak bisa ia eksekusi dengan mudah karena lawannya yang baginya masih terlalu kuat. Terdengar dari sudut arena teriakan Oishike menyuruh agar ia menyerah saja. Sampai akhirnya karena tak ingin mengecewakan teman-temannya, Ning Rongrong pun lebih memilih untuk terjun keluar arena dengan menyeret lawannya sehingga dua-duanya dinyatakan kalah. Di jajaran para penonton juga terlihat ayah dan kakek Ning Rongrong yang menonton pertandingan secara diam-diam cukup puas dengan pertarungan putrinya tersebut. Selain itu, Si Qiu bersama Si Tian, orang yang kemarin menghipnotis Tangsan di Akademi Changhui, juga terlihat menghiasi jajaran penonton yang nampak sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Kita kembali fokus ke pertandingan. Su Ying maju sebagai perwakilan terakhir dari Sri Lanka karena Tangsan dan yang lainnya tak kunjung muncul. Di sini ia melawan perwakilan tim kedua Akademi Tiando, seorang wanita yang diketahui adalah tipe support. Hanya dengan sekali serangan, Su Ying dapat melumpuhkannya, membuat lawannya tak sadarkan diri sehingga dinyatakan kalah. Langsung ke perwakilan berikutnya, seorang pria besar dengan kekuatan roh pelindung pengendali tanah.
Dengan menggunakan puluhan batu yang mengelilingi dirinya, ia memanfaatkannya untuk memperkuat pertahanan sekaligus melancarkan serangan. Namun terlihat gerakan Su Ying yang lebih lambat dari biasanya. Dan terungkap hal ini karena kemampuan roh pelindung dari lawan wanita sebelumnya yang telah menempelkan sebuah lapisan perisai baja ke tubuh Su Ying sehingga memberinya beban saat bergerak. Meski sudah menyadari hal itu, ia tak lantas menyerah begitu saja walaupun tak berhasil mendaratkan satu serangan pun dan justru terus menerima pukulan batu dari musuhnya. Dan ternyata serangan-serangan yang ia terima adalah bagian dari strateginya demi menghancurkan perisai baja yang dari tadi membebani tubuhnya. Meskipun rencana tersebut juga memberikannya luka yang cukup fatal, alhasil usahanya tak sia-sia karena dengan ini ia bisa memenangkan pertarungan. Kembali ke arena, Su Ying yang masih mampu bertahan berhadapan dengan ketua tim kedua Akademi Tiando yang diketahui bernama Tai Long juga memiliki 4 cincin roh dengan kekuatan roh pelindung tipe hewan buas Raja King Kong. Baru ingin melancarkan serangan pertama, Su Ying sudah terjatuh akibat tenaganya yang sudah terkuras di pertandingan sebelumnya. Namun karena tekadnya yang kuat, ia tetap tak ingin menyerah yang membuatnya dihajar habis-habisan oleh lawannya yang masih dalam kondisi segar bugar. Tai Long lalu mengungkapkan bahwa dengan kekuatan roh pelindungnya, ia sama sekali tak butuh strategi dalam bertarung karena menurutnya cukup hanya mengandalkan damage yang besar. Sampai akhirnya karena terus menerima serangan fatal, Su Ying pun dapat dikalahkan. Sementara itu, jauh di penginapan, Dai Mubai sudah terbangun dari tidur panjangnya. Di atas meja, ia melihat sebuah surat yang ditinggalkan Master Xiao yang mengatakan kalau pertandingan sudah dimulai dan mereka diperintahkan untuk segera menyusul setelah terbangun. Di sini sebenarnya Mang Hojun sudah bangun terlebih dahulu, namun ia tetap santai-santai saja karena ternyata ia tidak bisa membaca. Kini setelah kekalahan itu, Akademi Sri Lanka pun sudah kehabisan anggota untuk maju ke arena. Sang wasit lalu mulai berhitung. Jika dalam hitungan ketiga benar-benar sudah tidak ada perwakilan yang masuk ke arena, maka tim Sri Lanka akan dinyatakan kalah. Beruntung Tang San datang tepat waktu dan langsung masuk ke arena untuk maju sebagai perwakilan berikutnya dari Akademi Sri Lanka. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, ia menunjukkan kekuatan roh pelindung rumput biru perak di tangan kanan dilanjutkan dengan kemunculan 4 cincin roh yang melingkar di tubuhnya. Hal ini sangat mengejutkan semua orang karena masih belum bisa percaya saat menyaksikan salah satu cincin milik Tang San berwarna hitam yang merupakan cincin siluman berusia puluhan ribu tahun. Tai pun tak ingin kalah, mengamuk dengan mengeluarkan kekuatan roh pelindung Raja King Kongnya secara maksimal, bermaksud melancarkan serangan terlebih dahulu. Serangannya itu dapat diatasi dengan sangat mudah, dan si King Kong malah terikat oleh jaring tali akar milik Tang San. Kemudian tanpa jeda langsung ditendang keluar arena.